ada Sheryl. Hai. Hai, lagi apa nih Sheryl? Lagi mau jalan-jalan kan kita? Ikut dong, boleh ya? Of course, let's go. Yay, sounds good. Are you ready? Kapan lagi kita disetir Sheryl? Ya ampun. Kemana nih kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalan-jalan aja. Aku tuh paling suka sejujurnya kalau misalkan jalan-jalan karena enak gitu ngobrolnya, nggak perlu ngadep siapa-siapa. Jangan-jangan Sheryl ini introvert ya? Actually iya, I think the pandemic tuh benar-benar ngubah orang banget nggak sih? Setuju gak? Setuju. Jadi lebih ke, kalau misalkan tadinya extrovert, lebih kayak ambivert kali ya sekarang ya. Aku mungkin ambivert sih. Kalau misalkan ketemu sama temen lama, ya aku pasti berisik. Tapi kalau misalkan aku ketemunya sama orang baru, aku jadi aku yang mereka mau. Lebih ke menyesuaikan ya jatuhnya. Iya, I try my best. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng Sheryl. Ya Yes. ampun, enaknya kita panggil apa ya biar akrab? Sheryl aja kah? Boleh. Sheryl aja. Boleh. Gimana nih kabarnya, sehat? I'm good, thank you so much. Belakangan lagi sibuk apa Sheryl? Lately aku lagi fokus ke musik dan aku baru aja rilis single baru aku, it's called Situationship. Oh, itu lucu banget, kita ngeliat di sosmed, lucu banget konsepnya loh. Thank you so much, but wait, you didn't use your seatbelt. Oh yes. Use your seatbelt, please. Wait. You got it? You got it? Alright, safety first. Oke, tapi kayaknya kita udah lumayan lama juga nggak ngelihat Sheryl yang aktif banget gitu lalu lalang karena sempat vakum ya ternyata Sheryl. Iya, aku tahun kemarin lagi di stage recovery sebenarnya. Itu kenapa sih? Aku baca artikel gitu katanya cedera leher sampai lumpuh tangannya. Iya, sebenarnya kalau misalkan dibilang totally lumpuh tuh nggak juga. Cuman emang sudah tidak semaksimal itulah pergerakannya. Aku angkat botol minum yang 200 ml aja tuh rasanya beban banget buat aku, apalagi kalau misalkan harus genjreng gitar kan. Wow, lumayan parah berarti ya Iya, kondisinya. I guess so, bisa dibilang seperti itu. Tapi sekarang udah membaik ya? Ya, so much better. I can drive now. Oh, yes, right. Masih ada keluhan nggak tapi? Kadang-kadang sih, kayak aku kalau misalkan nyetir nih, aku juga harus bener-bener tegak gitu. Badannya juga, atau enggak kalau udah sejam dengan kemacetan Jakarta, pasti ngilu. Berarti masih masih ada pengobatan juga kah atau ada terapi atau gimana? I always try my best to exercise and just keep a healthier lifestyle, I guess. Tidur yang cepet gitu. I think it's important. Dan gak nyangkanya itu cedera leher sampai tangannya dalam tanda kutip lumpuh itu karena salah postur main gitar ya Sheryl waktu itu? Salah satunya. Tapi memang ini tuh bisa jadi karena keturunan atau yang paling berdampak banyak mungkin karena stres. Stres? Could be. Bisa jadi apa ya? Apa hati-hati juga nih buat sobat Medcom yang nonton, jangan sampai stres karena berpengaruh juga ternyata ya Sheryl ya? Yes, that's true. Tapi sekarang Sheryl nggak trauma kan main gitar? No, of course not. Dan aku juga tidak menyalahkan musik sih buat bikin aku stres, tapi lebih ke aku yang aku pribadi itu kadang suka kebanyakan pikiran. Apakah kamu overthinker? Yes, I am an overthinker. But also a people pleaser sometimes, which I have to change sometimes. Ambivert ya sekarang. Yeah. Are you an ambivert? Yes, I am. Kita sama kebetulan. Okay, that's why we're hanging out. Nah, Sheryl, apalagi Sheryl juga terkenal sebagai penyanyi bergitar. Untungnya Sheryl nggak trauma juga. Nah, sekarang juga kita tahu Sheryl tuh jadi salah satu inspirasi orang-orang juga kalau yang pengen main gitar tuh ngeliat Sheryl gitu. Salah satunya Tisa Biani, tahu nggak? Tisa Biani pernah belak-belakan ngomong dia belajar gitar tuh karena Sheryl loh. Really? Yes. Wow. Belum pernah dengar sebelumnya? I mean, aku sama Tisa we're friends. I mean, we know each other. Tapi aku memang nggak pernah yang ngobrol intens gitu sama Tisa. Belum. Dan ternyata Tisa mendalami gitar juga salah satunya karena mengidolakan Sheryl. That's so cute. Berarti Sheryl juga influence people nih, gimana perasaannya? I don't know.
Sometimes I ask myself why. Sometimes I surprise myself. But thank you, I guess. Isn't that such an introvert answer as well? I don't know, bingung sih kalau ditanya sejujurnya. Pasti senang lah ya bisa memberikan pengaruh positif juga buat orang-orang. And I hope you guys will be a lot better lah than I am. Semoga. Nah, nggak cuma bermusik aja nih, Cheryl juga aktif di dunia peran dan udah lumayan sering lalu lalang di layar lebar khususnya ya. Sekarang dong, ada project lagi nggak sih Cheryl terdekat ini? Sebenarnya pertengahan tahun ini seharusnya aku, tapi belum dapat tanggal pastinya. Aku itu ada series yang akan tayang. Wah, series? Judulnya Hubungi Agen Gue. Oh, iya udah lihat banyak yang nyebar juga tuh, maksudnya posternya dan lain-lain. Berarti pertengahan bulan ini ya? Oh, masih tengah tahun sih. Mau pertengahan tahun. Tengah tahun 2023. Berarti itu udah ongoing. Kalau yang akan kira-kira ada nggak nih dalam terdekat ini? Apakah Cheryl akan balik ke layar lebar lagi kah? Atau mungkin mengambil project? I'm not going to decline. I love playing movies and singing at the same time. I think I really want to play a musical very soon. Pengennya. Kalau ada yang pengen ngajakin aku musical, please. Siapapun yang mau ngajak tuh, produser siapapun tolong di calling Cheryl ya, karena udah paket lengkap nih. Bisa acting, bisa nyanyi, bisa bermusik ya kan? Aku bisa nyetir. Jadi nanti acting sambil nyetir sambil nyanyi gitu. Wah, itu multitaskingnya susah banget sih. Kemarin aja aku udah sempet harus interview sambil masak. Nah, itu udah di luar zona nyaman aku tuh. Aku bingung. Tapi aku Cheryl suka masak juga. Aku bukan suka masak sih. Aku harus masak, Kak. Oh, itu diharuskan berarti ya? Iya, untuk survive. Tapi seneng sih. Seru. Nah, sekarang kita interview sambil jalan-jalan. Tapi balik lagi ke dunia peran nih, Cheryl. Biasanya kalau Cheryl ngambil peran atau casting itu berdasarkan apanya sih, karakternya kah atau ceritanya? Aku biasanya kalau ambil, kita dari tadi muter-muter karena aku salah jalan. Nih, multitasking nih. Gimana? Kalau ambil peran biasanya dari ceritanya atau dari karakternya? Aku biasanya dari budgetnya. Enggak salah. Itu juga sih. Enggak. Aku benar-benar sekarang dari ceritanya. Kalau dulu mungkin banyak pertimbangan karena suka bentrok sama jadwal musik aku. Cuman kalau sekarang itu aku berusaha untuk lebih untuk punya time management yang lebih baik lah. Jadi aku berusaha untuk mikirin, oke, kalau sekarang fasenya lagi di musik, kira-kira di jadwalnya yang mana film masuk. Kalau misalkan emang udah film duluan, kayak ya udah film dulu yang difokus. Tapi aku nggak pengen patokin, aku lebih milih jadi musisi atau filmis gitu. Please jangan tanya pertanyaan itu ke aku, kan kita sesama introvert. Aku jujur aja, itu pertanyaan aku bosen banget ditanya. Tapi beneran ya, kita nggak saling baca pikiran dan nggak ada spoiler dari tadi kan. Tapi pertanyaan aku abis ini itu, kalau disuruh milih nyanyi sama acting, Cheryl pilih yang mana gitu. Tapi sudah dijawab kalau nggak boleh ditanyain gitu ya. Karena aku harus pilih dua-duanya. Mungkin kalau yang paling realistik, aku pengen, maksudnya aku mungkin memilih jadi aktor. Karena kalau misalnya kita di atas panggung pun, bukan ketika aku tidak memiliki suara yang lagi prima gitu, misalnya aku tumbang atau apa gitu di atas panggung, ya we have to act. So I think a part of being a singer also requires you to be an actress to some point. So polisi tidurnya cuma sebelah. Gitu. I think acting, because I have to act while I sing too. Sometimes I'm not in the mood, I have to act. And when we're acting, we're not ourselves, gitu. Betul, setuju. Yeah. Retweet. Tapi selama udah lalu lalang di series dan film nih, peran apa sih yang paling Cheryl suka? Peran apa yang paling aku suka? Iya, kalau disuruh milih satu. Wah, sulit. Kalau buat aku sih, milih satu ya. Kalau nggak top 3 ya, top 3. Oh, okay. Top 3. The first one would be
bebas, film bebas, karena di situ aku suka portrayal yang dikasih buat peran Chris ini itu she's a tough girl dan dia itu membela kawan-kawannya ya. Dan menurut aku itu essential for a female persona. Menurut aku itu yang pertama. Yang kedua, Kuala Kumal, karena dalam penggarapan skripnya aku masukin banyak dialog aku juga. Jadi aku brainstorm sama Bang Radit untuk bisa bikin lines aku sendiri, joke-joke aku sendiri juga. Jadi itu aku menjadi aku aja sih sebenarnya. Dan orang nggak ada yang tahu kalau sebenarnya aku cuma menjadi aku, kecuali orang-orang terdekat aku. Mereka pikir aku emang kayak bisa acting freak. Ternyata pas udah kenal sama aku emang freak. Yang ketiga Galih Ratna, karena di situ aku berusaha untuk jadi Ratna pada zaman milenial, tapi di satu sisi juga punya pressure untuk bisa sesuai ekspektasi orang-orang yang dulu nonton Galih Ratna pertama kali ya. Dan juga aku belajar dan research banyak tentang Tante Yesi Gusman gitu pada saat itu, yang menjadi Ratna original Ratna. I had to research. So proses penggarapan itu yang menurut aku masih nempel lah di aku. Oh my god, that's my friend. Halo. Jadi top 3-nya itu ya? Yeah. Nah kalau kedepannya nih ya, ada tawaran lagi. Maksudnya apa sih, peran apa yang pengen Cheryl dapetin gitu? Kalau dapet peran lagi? Maksudnya kalau misalkan ada tawaran lagi kan Cheryl nggak ngambil semuanya ya pasti. Iya. Yeah. Dikurasi juga. Nah, Cheryl dari sendiri apa nih peran yang masih kayak gue pengen nih jadi misalkan acting jadi psikopat kah atau jadi apa gitu, kayak dreamnya Cheryl. Ya, aku pengen I wanna be in an action movie. I wanna be able to star in one of Bang Jokan's films, Joko Anwar's films, or Timo. I want to play in an action movie so bad. Pengen kita banget. Doain ya, semoga Cheryl tercapai impiannya, bakal jadi pemeran laga ya jatuhnya ya. Wah, udah siap, udah bisa apa? Cheryl suka bela diri kah? Enggak, aku suka membela kalimat dengan kalimat, dengan kata-kata. Alias debat. Debat ya? Tapi kamu love language-nya apa? Aku physical attack. Physical attack. Sama verbal abuse enggak. Aku love language-nya sebenarnya word of affirmation. I know. Terlihat jelas. Really? Yes. Oh man. Berarti word of affirmation pertama, yang kedua love language-nya apa? Yang kedua quality time. Yes. Anak-anak ambivert ya memang seperti ini. Gitu, kamu juga? Yeah, actually yes. You're doing great by the way. You're awesome. That's why we're spending time together today. Anyway nih, ngomongin soal karir dan kehidupan yang padat ya, Cheryl juga pasti butuh support system dong. Yes, nah, definitely. Support system terbesar Cheryl nih siapa sih? My biggest support system would be my team, my finance team, my legal team. Basically, I made my own label, right? Last year, di masa aku lagi istirahat itu, aku bikin label aku sendiri, namanya Safe Space Studios, dan I have a small team that helps me out. And other than them, professionally, of course, my family. Who else? My family supports me. Tim dan keluarga berarti ya. Betul. Nah, selain keluarga dan tim, siapa lagi? Kita tahu kan kalau Cheryl ini walaupun ngakunya agak introvert dikit nih ke sini ya. Tapi kayaknya Cheryl juga circle-nya luas banget loh di public figure. Really? I think ngelihat di sosmednya sih gitu ya. Nah, kalau sahabat di dunia entertain nih, Cheryl siapa sih sahabatnya di dunia entertain? Dunia entertainment.
sahabat yang ngerti Cheryl banget, yang tahu sifatnya yang tadi katanya freak juga itu. Oke. Siapa? I think I would consider Petra Sihombing my best friend. He is my best friend. Siapa lagi ya? Here's the thing. The older you get, the older you know that some people were your best friends and some people are truly your best friends and some people change. So I learned it the hard way. So as I grew older, I realized that I only have a few true friends. One of them is Petra. And he is also my producer. My music producer. I'm trying to think of so many other names. Okay. I consider, I don't know if they feel the same way, so I'm like scared to say. Tepuk sebelah tangan ya. Yeah. Tapi I can just say Petra Sihombing and his family, like Firina, his wife, is also a good friend of mine. Gitu. Bener banget sih kata-katanya Kak Cheryl ya. Semakin dewasa kita juga semakin sempit ya ternyata pertemanan. Tapi it's okay, lebih baik berteman dengan orang-orang yang sehat, dengan circle yang sehat daripada kita paksain, bener kan? Yes, that's true. Betul banget. Nah terakhir nih kita juga tahu Kak Cheryl kan kemarin abis ngerilis Situationship ya, bulan-bulan lalu. Boleh dong nyanyiin dikit, boleh nggak sih kita denger dikit di sini? Yes, of course. Let me try to find it. Don't play your phone when you drive, guys. It's not good. So I'm going to like try to park a little here. Am I allowed to do this here? Is there a car behind me? There is. Ntar ya, kita melipir dulu. Oke. Sorry guys. Kita melipir dulu. Yeah, okay, you go. Let me look for it. Yeah, I was listening to Nick Jonas. Ketahuan. Mana ya? -1 ada nggak ya? Tapi Cheryl sambil nyari nih ya. Di nyanyi sendiri, Cheryl role modelnya siapa sih? In singing, my favorite singer would be Sarah Bareilles. Aku suka Sarah Bareilles. Dia suaranya nggak neko-neko, nggak macem-macem, tapi enak gitu, kayak lurus-lurus aja nyanyinya. Tapi kontrolnya bagus gitu. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia, aku suka sekali sama suaranya. Aku pressure semuanya aku suka. Semuanya aku suka. Main aman ya Cheryl. Iya dong. This is my song. Whoop. Here you go. Ya ampun, kita kayak lagi
Lagunya Cheryl plus performance sambil nyetirnya menutup ngobrol kita kali ini. Thank you Cheryl udah ngobrol-ngobrol, udah ngajak jalan-jalan. Next time lagi gak sih? Iya, next time kita drive thru kemana gitu kali ya, biar nggak cuman muter-muter doang gitu. Asik, di planning nanti kita ya. Of course. Sukses terus buat karirnya Cheryl. Yes. Sehat-sehat, happy-happy. Thank you so much. Thank you so bye-bye. much. I'll see you soon. Bye guys.